Benar Tuhan, Kau yang kami puja, kami sembah di tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa, biar kiranya pujian menyembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Dan tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan, terima kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Tuhan kiranya mengajar, mendidik, bentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami, sehingga benar-benar Tuhan benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan kami nggak cuma jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami doa, yaitu Tuhan hamba-Mu juga Tuhan diurapi, disucikan, dilayakkan. Tubuh-Mu si balik kaki salimu Bapa. Kami percaya, yaitu Tuhan dalam pengurapan Tuhan hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Isi hati-Mu yang disampaikan, segala kemuliaan buat Tuhan. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa. Dan dari mimbar, dari tempat ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang. Kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman. Bilang senyumnya mana? Bilang sampai ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Saya senang sekali saudara. Saya melihat semangat yang luar biasa. Dan saya pikir saudara, sejak saya khotbah kemarin, ibu-ibu udah gak mau datang lagi di sesi saya saudara. Saya pikir khotbah saya minggu lalu bikin ibu-ibu kepahitan. Tapi saya lihat banyak ibu-ibu yang hadir. Artinya semua yang hadir ibu-ibu apalagi adalah jemaat-jemaat dewasa rohani. Amin. Haleluya. Makanya saya sangat senang lihat saudara semangatnya luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara juga pasti senang karena rambut saya sudah kembali ke jalan yang benar saudara. Haleluya. Soalnya kemarin ngobrol sama ibu gembala, ibu nanya, Marcel gimana kok rambutnya bisa salah pergaulan begitu? Oh darah Yesus, maafkan. Jadi saya kembali. Tapi sekali lagi saya suka cita lihat semangat saudara, kesetiaan saudara. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka saudara Markus pasal yang 10. Kita akan langsung ayatnya yang ke-9. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-9. Oh Pak, ini kan ayat minggu lalu. Ya, karena memang khotbah ini adalah kelanjutan dari khotbah kita minggu lalu saudara. Dan kalaupun saudara bilang, Pak saya nggak hadir minggu lalu, it's okay. Karena khotbah ini bisa berdiri secara independen. Saudara bisa langsung ikutin part yang kedua ini. Tapi kalau saudara ingin melihat, mengikuti part yang pertama, sudah di-upload di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya ajak saudara untuk sama-sama kita subscribe channel YouTube saya. Yuk. Markus 10 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. 3. Iya, karena itu tidak boleh. Sekali lagi 3. Ya, karena itu apa yang tidak boleh diceraikan manusia. Nah saudara, seperti yang saya bilang minggu lalu bahwa bicara tentang setiap kita, saya percaya apapun posisi kita sudah menikah atau belumkah, apapun posisi kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, saya percaya setiap kita punya harapan yang sama bahwa rumah tangga kita rumah tangga yang ada suasana sorga di dalamnya. Amin.
Saya percaya saudara mau bahwa suasana rumah tangga saudara, keluarga saudara adalah rumah tangga, adalah keluarga yang ada suasana sorga di dalamnya. Tapi memang sangat disayangkan saudara, fenomena hari-hari ini rumah tangga, keluarga, jangankan bicara tentang suasana sorga, mendekat dengan suasana sorga saja sudah mulai tidak saudara. Kenapa? Karena ada banyak rumah tangga hari-hari ini bilang begini, Pak Pendeta, rumah tangga saya suasana neraka Pak Pendeta. Akhirnya ada banyak rumah tangga suasana neraka berakhir dengan kehancuran. Kemarin sudah sempat kita lihat dari CNBC saudara, tingkat perceraian itu ngalamin peningkatan saudara, dan konsisten di angka 400 ribuan saudara. Sedangkan tingkat pernikahan sampai 2024 terus ngalamin yang namanya penurunan. Dan kita di Pulau Jawa saudara itu cukup tinggi saudara. Justru kita di Pulau Jawa adalah yang tertinggi saudara. Kemudian bicara tentang penyebabnya selanjutnya, kalau saudara lihat ada beberapa berita yang saya coba ambil saudara, masuk tahun 2025 juga saudara. Di tahun 2025 gambar selanjutnya bicara tentang yang namanya perceraian juga. Ini bulan April datanya saudara itu meningkat sangat signifikan sampai Kementerian Agama mengusulkan untuk adanya undang-undang perkawinan itu direvisi saudara, supaya tidak mudah dalam konteks perceraian. Kemudian selanjutnya dipersiapkan skema baru saudara untuk bimbingan pranikah, dengan harapan supaya ketika rumah tangga itu dipersiapkan dengan baik bisa menekan angka perceraian. Dan memang sekali lagi saya mau bilang saudara, iblis apalagi di akhir zaman menargetkan keluarga, menargetkan rumah tangga, karena sekalipun rumah tangga organisasi terkecil tapi dampaknya besar, dampaknya luar biasa. Ada banyak orang karena rumah tangganya hancur, hidupnya hancur. Ada banyak orang karena rumah tangganya hancur, bisnis pekerjaannya hancur. Ada banyak orang karena rumah tangganya hancur, karirnya hancur. Ada banyak anak muda karena rumah tangganya hancur, karena dia broken home, akhirnya kehidupannya hancur. Saya mau bilang saudara, bahkan tadi pagi Tuhan taruh di hati saya, kenapa iblis akhirnya saudara menyerang rumah tangga? Karena kalau sampai rumah tangga diserang, rumah tangga hancur, rumah tangga berespon salah, maka dampaknya bukan cuma sampai di generasi itu, tapi generasi di bawahnya akan ngalamin yang namanya kutuk keturunan saudara. Makanya saya mau bilang saudara, anak Tuhan jangan diam saja. Kita harus jaga keluarga kita. Sama-sama bilang sama saya, jaga keluarga. Sama-sama bilang sama saya, jaga rumah tangga. Amin. Jangan biarkan iblis menang, karena kita bukan orang-orang yang diciptakan untuk kalah, tapi bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, kita akan melanjutkan saudara, bagian yang kedua sekaligus bagian yang terakhir adalah tema besarnya Kingdom Family. Sama-sama bilang sama saya, keluarga kerajaan sorga. Amin. Lebih spesifik bicara tentang kunci keluarga, suasana kerajaan sorga, bagian yang kedua. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya, rumah tangga kita, keluarga kita hidup di bumi seperti di sorga. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci keluarga suasana kerajaan sorga? Yang pertama adalah membangun dan menjaga cinta kasih. Sama-sama bilang sama saya, membangun. Sama-sama bilang sama saya, menjaga. Sama-sama bilang sama saya, cinta dan kasih. Amin. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34 sampai 35. Yuk yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama, 3. Ya, aku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti demikian pula kamu harus apa, saling. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa? Yaitu jikalau kamu saling. Saya mau bilang saudara, dalam hidup yang paling mendasar yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan adalah kasih. Hukum Taurat 10, kalau dikembangkan jadi 613 hukum, kalau dipres jadi satu namanya hukum kasih. Dan saya mau bilang saudara, Alkitab kalau dipres jadi satu kata, saya bisa pastikan katanya adalah kasih saudara. Dan dalam rumah tangga juga sama. Pastikan kalau kita mau merasakan, kalau kita mau melihat suasana sorga dalam rumah tangga kita, harus ada kasih. Sama-sama bilang sama saya, harus ada kasih.
Amin. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris hanya pakai satu kata, yaitu love saja. Tapi bahasa Indonesia lebih detail, ada kata cinta dan kasih dipisah, saudara. Kalau kita boleh based on firman Tuhan, saya bisa kategorikan, saudara, kalau cinta itu kasih yang bentuknya eros atau kasih romantis atau nafsu, yang kita tahu ini Tuhan izinkan untuk ada dalam rumah tangga, saudara, mengacu pada cinta antara suami istri. Nah, kalau kasih ini lebih kepada agape, philia, dan juga storge, saudara. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, dalam rumah tangga harus ada cinta, harus ada kasih. Shalom yang belum menikah. Banyak. Saya mau bilang yang belum menikah, pastikan salah satu dasar yang harus kau miliki ketika akan menikah adalah cinta. Jangan ikutin falsafah dunia. Apa tuh cinta? Makan tuh cinta. Saya mau bilang rumah tangga tetap harus ada cinta. Amin. Karena rumah tangga tanpa cinta itu hampa terasa, saudara. Betul. Apalagi buat para pria yang belum menikah. Shalom para pria yang belum menikah. Pastikan kau menikahi wanita yang sungguh-sungguh kau cintai dalam hidupmu. Kenapa? Karena seumur hidup itu lama. Kalau kau menikah tanpa cinta, setiap hari kau lihat wajahnya. Bangun tidur kau lihat wajahnya. Sepanjang hari kau lihat wajahnya. Sebelum tidur kau lihat wajahnya. Tanpa cinta rasanya empet. Betul, betul, betul. Saya mau bilang ya, buat para pria, please, jangan menikah hanya karena nafsu. Saya lagi ngomong sesama pria ya, wanita jangan ikutan. Ada bagian. Wanita udah nggak tahan diajak ngobrol. Sabar. Saya mau bilang ya, betul. Jangan menikah hanya karena nafsu. Karena sekali lagi itu hanya sementara. Tapi kalau cinta itu bisa bertahan sampai selama-lamanya, selama kau kerjakan dengan baik. Intinya apa? Nikahilah wanita yang kau cintai. Kenapa? Karena laki-laki adalah makhluk logika. Beda dengan wanita. Jadi kalau dari awal dia nggak cinta, sekalipun wanita mau jungkir balik, biasanya yang muncul bukan cinta, tapi rasa kasihan, saudara. Jadi pastikan menikahlah dengan wanita yang sungguh-sungguh kau cintai. Kalau wanita sebaliknya, nikahilah laki-laki yang sungguh-sungguh mencintaimu. Kenapa? Karena wanita makhluk perasaan. Jadi ketika laki-laki sangat sungguh-sungguh mencintai dia, dia akan lakukan segalanya. Itu bisa menyentuh hati wanita, cintanya akan tumbuh. Ini bedanya. Jangan kalau sebaliknya, kau mencintai laki-laki tapi yang tidak mencintaimu. Aduh. Jangan. Dan ini harus diingat dengan baik. Pak, kalau sudah menikah gimana, Pak? Jaga, rawat cinta itu. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak dijaga, kalau tidak dirawat, cinta akan ngalamin yang namanya gradasi. Jadi pastikan jaga cinta. Bahasa Alkitabiahnya, jaga kasih mula-mula. Ya. Karena kalau tidak, banyak rumah tangga usia 5 tahun ke atas pernikahan, itu mulai ngerasain kehampaan padahal dulu saling mencintai. Karena cintanya nggak dirawat, nggak dijaga. Saya belajar dari gembala sidang kita, Bapak Ibu gembala kita sampai usia senior mereka. Itu romantisnya luar biasa karena selalu dijaga yang namanya kasih mula-mula. Orang tua ngerti ya, namanya love language. Kalau anak muda pasti tahu love language, tahu ya. Bahasa cinta tahu ya? Apa cuma ngerti bahasa kolbu? Bahasa cinta ada gini, setiap orang tuh baik dia mengekspresikan maupun mau dicintai itu punya stylenya masing-masing, punya bahasanya masing-masing. Ada yang dengan kata-kata positif, ada yang dengan quality time, ada yang dengan sentuhan, ada yang gift. Nah ini paling mahal ini, paling boros ini. Hadiah terus. Tapi begini. Ketika kita pacaran, Alkitab tidak melarang pacaran, saudara. Ini masih prosesnya, saudara, untuk sampai kepada pernikahan. Tapi ketika kita pacaran kan kita melihat, oh, love language pasangan aku seperti ini. Nah, disinilah tugas kita selalu mengerjakan itu. Artinya begini, kalau dari awal
kau ada effort, kau berusaha untuk kasih yang terbaik buat dia, terus kerjakan sampai akhir hayat. Misalnya kau tinggal di Bekasi, pacarmu di Tambun lagi. Tolong dong, hargai Tambun. Warga Tambun juga punya perasaan. Misalnya kau tinggal di Bekasi, rumahnya di Sukabumi. Ya, cowoknya di Bekasi, ceweknya di Sukabumi. Terus mereka mau makan bakso di Tambun. Kenapa? Emang di Tambun gak ada bakso enak? Ada. Kalau masih pacaran, ada banyak pria-pria. Sayang, kita makan bakso di Tambun yuk. Tapi aku tuh di Sukabumi. Gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Berangkat dia pada naik sepeda. Pas puncak meledak betis. Tapi karena cinta kan, dari Bekasi ke Sukabumi Tambun, Sukabumi ke Bekasi lagi. 1 bulan pacaran, anfal dia di rumah sakit. Tapi banyak kan mau melakukan seperti itu. Kenapa? Karena cinta. Nah, ini yang harus dijaga. Jangan kalau udah nikah, sayang, tolong. Kenapa? Aku di Harapan Indah, di samping kali. Jam 12 malam kayaknya banyak begal deh sayang. Boleh nggak kamu jemput aku? Naik ojek aja, naik ojek. Iya kan? Ada ibu-ibu langsung. Jangan. Shalom para pria. Kalau dari awal kau menghargai dia dengan cinta, lakukan terus, kerjakan terus. Kalau dari awal dia mau masuk mobil, kau bukain pintu, lakukan terus sampai kau tua. Jangan udah tua, masuk sendiri. Kalau dari awal setiap kau naik motor bersama dia, kau bukakan tuh footstepnya. Kau garuk-garuk dengkulnya. Saya suka lihat di lampu merah tuh dia garuk-garuk. Saya pengen turun, bang, aku juga bang. Aduh, ya lakukan itu terus. Kalau dari awal setiap kau bonceng di motor dia kau taruh di tangki. Udah kayak Korea gitu. Ya lakukan itu terus. Jangan udah nikah aja taruh di lampu. Ada. Saya suka sedih kadang-kadang ada ibu-ibu kasihan loh. Duduknya di lampu saudara. Ya kadang-kadang saya ikutin. Wah jatuh nggak nih. Lakukan terus, amin. Kerjakan itu saudara. Kenapa? Karena bicara tentang kasih mula-mula harus selalu dikerjakan. Makanya saya mencatat di sini saudara, cinta harus selalu dibangun, cinta harus selalu dijaga. Dan bicara tentang cinta juga bicara tentang kasih. Sama-sama bilang sama saya kasih. Amin. Kalau saudara buka Efesus 5 ayat 25 dikatakan begini saudara. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana dan telah menyerahkan dirinya. Kata kasih di sini bahasa aslinya agapao, ini bicara tentang kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang berkorban atau menekankan tentang pengorbanan. Jadi cinta itu harus dijaga, kasih juga harus dijaga, yaitu apa? Kasih yang rela berkorban. Buat yang belum nikah, saya mau bilang ya, jangan menikah untuk cari bahagia. Karena kalau kau menikah untuk cari bahagia, kau akan menuntut pasanganmu untuk membahagiakanmu. Pastikan kau menikah dalam posisi kau sudah beres dulu dengan dirimu. Menikahlah ketika kau siap untuk membahagiakan orang yang kau cintai dalam hidupmu. Karena ketika itu terjadi, maka saling membahagiakan. Walaupun mungkin kita bilang, wah, tapi saya harus berkorban. Tetapi ketika kita melihat orang yang kita cintai bahagia, itu kebahagiaan kita yang luar biasa, saudara.
Nah itulah yang akhirnya menghasilkan rumah tangga, keluarga, suasana sorga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga cinta, jaga kasih. Di situ ada suasana sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci keluarga suasana sorga? Adalah membangun dan menjaga kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya, jaga kesetiaan. Amin. Amsal 3:3-4 sama-sama kita baca. 3, ya, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah. Ayat yang keempat dikatakan apa? Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam. Ayat 3 dikatakan apa? Sekali lagi bagian awal, jagalah kiranya apa? Sama-sama bilang sama saya, kasih. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, kesetiaan. Maleakhi 2 ayat 15 sama-sama. 3, iya, bukankah Allah yang esa menjadikan apa? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah apa? Terhadap istri dari masa mudanya. Saya mau bilang saudara, yang kedua setelah kasih, jaga kesetiaan. Ada banyak rumah tangga suasana sorga sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan. Karena mereka jaga kesetiaan. Ada badai, ada gelombang kehidupan. Mereka saling topang bersama, andalkan Tuhan. Mereka kuat sampai akhir saudara. Tapi ada banyak rumah tangga mulai hancur, suasana neraka. Ketika salah satu tidak jaga kesetiaan saudara. Betul. Ada banyak rumah tangga mulai hancur, rasa suasana neraka. Karena salah satunya mulai nggak setia. Dan saya mau bilang inilah yang memang iblis serang hari-hari ini. Iblis tebar roh perzinahan supaya banyak rumah tangga hancur. Makanya saya mau bilang sekali lagi saudara, jaga kesetiaan. Shalom para pria. Jaga kesetiaan. Kok nggak ada yang amin? Shalomnya banyak. Shalom para pria. Jaga kesetiaan. Shalom para wanita. Jaga kesetiaan. John Piper bilang begini saudara, tetap dalam pernikahan bukan hanya tentang saling mencintai. Ini adalah tentang menjaga perjanjian. Sampai kapan? Sampai maut yang memisahkan. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, pastikan jaga kesetiaan. Karena iblis hari-hari ini sengaja taruh yang namanya roh persinahan. Iblis hari-hari ini taruh kuntilanak di mana-mana. Shalom para pria. Hati-hati. Karena kuntilanak ada di mana-mana. Kuntilanak zaman sekarang udah beda. Mereka sudah seperti perspektif Tuhan. Maksudnya apa? Mereka tidak melihat rupa. Yang mereka lihat adalah hati, harta dan properti. Ya. Kuntilanak zaman sekarang nggak peduli wajahmu seperti apa, Pak. Sekalipun abstrak. Bukan jelek, karena ciptaan Tuhan semuanya baik. Amin. Abstrak itu salah satu karya seni. Sekalipun abstrak suamimu, Bu, selama dia kaya, dia sukses. Kuntilanak bilang, akan kuhancurkan rumah tangganya. Ya, ada kan. Saya pernah lihat satu video di TikTok saudara. Jadi dia rekam obrolan para kuntilanak. Disebutnya ani-ani. Mereka lagi ngobrol. Iya. Dan saya mau bilang buat para wanita, shalom para wanita. Sebaik apapun suamimu, semakin royal suamimu, please jangan share di sosial media. Masih banyak yang bingung ya, saya akan jelaskan. Karena ani-ani, kuntilanak pantau sosial media. Banyak ibu-ibu membawa suaminya sendiri pada pencobaan. Suaminya kasih apa dia posting, terima kasih suamiku. Suaminya beliin tas baru, thank you my husband. Suaminya posting kasih mobil baru, oh hasianku. Kuntilanak lihat, oh royal suaminya ya. Akan kukuasai hartanya.
Itu yang wanita-wanita itu, saudara, mereka ngobrol. Jadi ternyata ada seorang ibu yang suka posting suaminya suka kasih apa-apa. Terus akhirnya mereka bilang begini, lihat nih, suaminya royal nih. Yuk kita taruhan, siapa yang bisa mendapatkan suaminya. Makanya Bu ya, pesan saya Bu ya, semakin royal suamimu, semakin sukses suamimu, simpen dia. Jangan posting-posting, simpen, ikat di rumah. Betul, betul. Karena semakin kau posting, kuntilanak bilang, Tuhan, apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Ya, hati-hati. Begitupun juga sama, para wanita juga sama. Pastikan apa saudara, jaga yang namanya kesetiaan. Karena zaman sekarang sama. Banyak wanita-wanita ada roh-roh ulat bulu saudara. Jaga kesetiaan. Gembala sidang selalu bilang apa? Ayo, jaga kekudusan rumah tanggamu. Jaga kesetiaan. Buaya ada di mana-mana. Ya, bahasa mereka juga halus. Halo dek. Jaga kekudusan, jaga kesetiaan rumah tanggamu. Di situ adalah kunci suasana sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kesetiaan. Di situ suasana sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya undang imam musik. Yang ketiga, apa kunci keluarga suasana kerajaan sorga? Membangun dan menjaga komunikasi. Sama-sama bilang sama saya, komunikasi. Amsal 18 ayat 21. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan apa? Bagian awal dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai. Kalau saudara perhatikan, hidup kita sangat ditentukan oleh bagaimana lidah kita, mulut kita. Ini satu hal yang kecil tapi punya dampak besar saudara. Kalau hidup saja bisa ditentukan oleh lidah, apalagi pernikahan, apalagi keluarga, apalagi rumah tangga. Jadi jaga komunikasi. Perkataan kita jaga. Ada satu quotes bilang begini, jarak terdekat antara antara dua manusia adalah komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi bisa menghubungkan hati, membangun keintiman, dan mengatasi konflik. Tapi kalau komunikasi tidak dijaga, maka hati bisa terpisah, keintiman bisa hancur, konflik bisa muncul. Makanya jaga. Firman Tuhan banyak bicara tentang komunikasi dalam rumah tangga. 3 pilar yang penting kalau saya bimbingan pranikah, saya selalu bilang salah satu pilar yang penting dalam rumah tangga itu komunikasi. Jaga. Firman Tuhan banyak ayat yang dibahas saudara, tapi kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. 3, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya please jaga perkataan kita. Jangan rumah tangga rasa ragunan. Rumah tangga kalau berantem, jerapah lu, kuda nil, bekicot. Orang dengar, kebun binatang kali. Iya loh. Saya Tuhan. Itu saya kan dulu kontraktor ya. Ya maksudnya kontrak sana sini, pindah-pindah. Saya pernah punya tetangga, wah berantem terus. Akhirnya apa? Rasa neraka. Sampai rumah saya rasa neraka gara-gara tetangga nama dia. Ada tetangga sekarang, tapi agak jauh, nggak dekat banget, agak jauh dikit. Tengah malam tiba-tiba anaknya teriak, tolong! Bapak gua mukul mak gua! Oh Tuhan. Sebagai pendeta yang peduli ya, saya langsung keluar. Aura-aura konselor saya langsung bangkit gitu. Pas saya keluar Pak RT udah duluan. Ya. Tapi yang bikin saya emosi adalah bapak-bapak yang lain gak ada yang keluar. Dalam hati saya, oh my God, cuman kita bapak-bapak di komplek ini. Oh itu, waduh Tuhan. Ini punya korelasi dengan ayat selanjutnya.
Nggak apa-apa. Hari-hari ini banyak orang tertekan memang ya. Oke. Jadi nggak apa-apa, sukacita bagus. Jadi itu teriak-teriak. Soalnya tuang, pecah. Tuhan, apa ini? Pak gua dipukul bapak gua. Tapi akhirnya saya tahu kenapa itu terjadi. Karena itu udah dipukul, udah dipecahin apa saya nggak tahu sudah, karena saya mau masuk saya takut, BPJS saya belum aktif kan, jadi saya itu istrinya, wih Tuhan Yesus, dalam hati saya, oh pantas, tidak membenarkan, tapi saya mengerti kenapa gitu ya, karena itu tadi mulut, karena lidah tubuh binasa. Jadi jangan kata-kata kotor lah, janganlah. Kata-kata yang baik, amin. Selain itu, dikatakan ayat selanjutnya, Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah, lembut, meredakan amarah. Tetapi kata-kata yang kasar dapat membakar marah. Mungkin kata-kata kita sudah baik, tapi nada kita nggak ada lemah lembutnya, ini juga bahaya. Nih contoh ya, suami pulang rumah, Shalom mama. Istri jawab, apa? Suasana sorga. Kondisi yang sama. Shalom mama. Apa? Kondisinya sama, katanya sama, nadanya beda, auranya beda, betul ya? Yang kedua neraka sekali. Apa? Kuretakkan ginjal kau. Jangan ketawa bu, bertobat bu. Jangan jangan. Semua ngomong kadang-kadang, Pak, tapi kan saya memang begini Pak. Batak, Manado, Ambon, Papua, Cim-cim Glodok, Tambun. Saya mau bilang ya, saya juga orang Manado. Saya kan orang Manado. Awal mula istri saya ketika kenal saya, dia pikir saya marah-marah terus. Karena kan orang Ambon sama orang Manado tuh, kalau orang Batak kan lebih penekanan. Gitu. Iya. Tapi orang Batak yang tulis kita perjanjian lama. Karena kan zaman nu yang nulis tuh, penulisnya itu orang Batak. Kemudian datanglah air bah. Itu orang Batak. Air bah. Nah itu orang Batak. Marga Simamora dia. Iya. Nuh aja kalau saudara tahu itu Nuh Simangunsong. Nah, jadi sampai di mana nih khotbah saya ini Onya? Iyalah. Lupa khotbah saya, Bah. Iya, sampai Simangunsong. Nah, jadi lemah lembut dan kasar. Saya orang Manado. Kita kan orang Manado kan kalau ngomong sama orang Batak tuh, orang Ambon tuh udah cepet, nadanya suka naik lagi. Hai. Tabula bali. Nah, sampai istri saya pikir saya suka marah-marah cara ngomongnya. Akhirnya saya rubah karena saya dasarnya kasih. Jadi dia kan orang Karawang ya, istri saya orang Karawang. Terbiasa dengar orang Sunda ngomong, dia saya latih. Sekalipun saya orang Manado yang bicara, ketika ngomong sama istri saya, Nyi Iten,
Nada sudah. Kumaha damang. Aya naon atuh? Apakah saya tersiksa? Iya. Udahlah. Selanjutnya Kolose 3:9. Jangan lagi saling mendustai. Jangan ada dusta di antara kita. Suami istri kalau udah menikah nggak usah ada privasi-privasi. Terserah saudara mau argumen bagaimana, tapi saya mau bilang sudah diberkati, dua sudah jadi satu. Nggak ada privasi-privasi lah. WA nggak usah sembunyi-sembunyi lah. Suami sembunyi-sembunyi WA, kunci-kunci WA, laptop, handphone dikunci pakai pin, udah kayak akses laptop NASA. Nggak boleh. Sampai ada istri saking dia pengen tahu isi handphone suaminya. Pas suaminya tidur dia akal, pas dia tidur akan kubuka. Pakai jari sidik jari. Salah. Semua jari udah salah. Ternyata jempol kaki darah Yesus. Nggak boleh. Saya sama istri saya semua dia tahu. Nggak ada privasi semua. Instagram, Facebook semuanya nggak ada. WA semua. Kecuali pin ATM nggak boleh. Selain itu semua dia tahu. Bahaya. Betul para pria? Wah. Ada apa-apa? So terlanjur Pak, ya sudah. Turut berduka cita. Nggak boleh ada dusta. Yang terakhir dalam komunikasi, Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk, dan juga lambat untuk. Tuhan ciptakan kita dua telinga satu mulut bukan tanpa alasan. Tapi karena Tuhan mau, kita lebih banyak mendengar, bukan banyak bicara. Karena dalam banyak bicara terdapat banyak kesalahan, kata Alkitab. Jadi biasakan jadi pendengar yang baik. Saya mau bilang buat para wanita, Bu, sekalipun kau punya talenta berkata-kata, Bu, ya. Sekalipun waktu Tuhan menciptakan engkau, mungkin Tuhan ciptakan mulai dari bibir dulu. Tapi please, jadilah pendengar yang baik. Karena gini, dengar baik. Laki-laki itu tidak bercerita. Tapi ketika dia bercerita, artinya dia sangat butuh didengarkan. Ya, jadi dengerin. Jangan suami baru ngomong dikit, mah. Aduh, papa tadi kena marah di kantor. Pasti gara-gara lu tuh memang laki-laki gak berguna. Lu pasti malas, lu gak bener, lu dasar memang laki-laki apaan lu. Suaminya stroke ringan. Jangan ketawa, tobat Bu, tobat. Dengarkan suamimu, amin. Bapak-bapak juga Pak, ayo. Jadilah pendengar yang baik. Wanita tuh karunia berkata-kata memang lebih, makanya ketika kau siap menikah, siap jadi pendengar yang baik. Justru wanita kalau dia diam itu yang bahaya. Selama dia cerewet, aman. Kalau dia udah diam, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Aman. Pendengar yang baik. Pak, tapi saya pusing Pak. Kau yang salah Pak. Kok gimana? Nih, mohon maaf para wanita jangan dengerin saya, jangan dengerin. Khusus kami para pria. Ini gak ada pendeta ngajarin saya doang nih. Buat para pria. Shalom para pria. Kenapa kau pusing dengerin cerita istrimu? Karena kau berpikir untuk kasih dia solusi. Memang ini bagian dari naluri laki-laki, imam dalam keluarga. Ketika istri ceritain masalah, dia berusaha untuk selalu berpikir gimana solusinya. Nah inilah yang bikin pusing. Wanita tuh seringkali cuma butuh didengarkan, dia gak butuh solusi. Betul para wanita? Jadi gak usah pikirin Pak. Dia ngomong apa dengerin aja.
Terserah pikiran mau kemana kek, terserah. Yang penting ekspresi. Tapi jangan sampai salah ekspresi. Dia lagi cerita kesel sama temennya, kau digampar. Ketika dia kesel gitu, nggak mikir juga nggak apa-apa. Yang penting jidat berkerut. Intinya sekali lagi jaga komunikasi. Jadilah pendengar yang baik. Kalau komunikasi baik, di situ ada suasana sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang terakhir, apa kunci suasana sorga? Membangun mesbah dalam keluarga. Sama-sama bilang sama saya, bangun mesbah. Ayat 20 dalam Matius 18. Sama-sama. 3, ya. Sebab di situ aku ada. Esensi sorga dalam kekristenan adalah ketika kita ngalamin kehadiran Tuhan. Tuhan hadir, hadiratnya tercurah bagi setiap kita. Itu suasana sorga. Kenapa sorga disebut sorga? Karena Tuhan bertahta di sana. Ngapain kita di sorga? Menikmati hadirat Tuhan. Saudara pernah nyembah terus kayaknya damai banget? Itu sorga. Makanya ketika kita membangun mesbah, Tuhan hadir, bertahta di atas pujian penyembahan-Nya, keluarga ngalamin suasana sorga di dalamnya. Bapak-bapak bangun mesbah, nyembah Tuhan. Ibu-ibu bangun mesbah, nyembah Tuhan. Anak-anak ingatkan orang tuamu, bangun mesbah. Tuhan hadir, bertahta dalam rumah tanggamu. Di situ suasana sorga. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bangun mesbah. Di situ ada suasana sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanmu, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, Engkau Allah kami, hadir bersama-sama dengan kami. Ketika Engkau hadir Tuhan, pasti memberikan kami kelegaan. Sehingga hari ini kami percaya Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Yang sakit pasti disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan kembali imannya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya bersama-sama dengan iman kita katakan amin, haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Ada shalom. Dengan penuh sukacita saudara, sekali lagi ada shalom. Apa kabar saudara hari ini? Tetap luar biasa dalam Tuhan Yesus, amin. Walaupun ada masalah, persoalan, jangan takut, Yesus bersama kita, katakan amin. Ya, kita bersyukur kita pun yang hadir tempat ini pulang sebentar bawa mujizat Tuhan, amin. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, amin ya. Hari ini sakitmu disembuhkan Tuhan, ekonomimu dipulihkan Tuhan, rumah tanggamu dipulihkan Tuhan, amin. Bahkan Tuhan janji akhir zaman hidup orang benar ada minyak dan anggur, diberkati di bumi seperti di sorga. Bahkan nanti kita akan kumpul di bumi, kumpul di sorga, amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat roti yang pertama, kita ubahkan menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan.
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang berikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, agar kami bersama keluarga, tubuh jiwa rohku disempurnakan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar kami bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh pikun koma. Aku tolak sakit kanker tumor, aku tolak benjolan apapun, tidak kistamium, segala kutuk pertama, kutuk 3, 4 keturunan, kutuk 7, 10 keturunan diputuskan oleh kuasa darah Yesus. Tuhan Yesus, tolong aku, selamatkan aku, dimanapun berada melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, selanjutnya kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Hari ini aku sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluargaku, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan, tidak poligami, tidak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian dan jauhkan keluarga kami dari orang ketiga, karena jika ada orang ketiga tidak bisa masuk ke pintu sorga. Mulut kami dikuduskan, tidak berdusta, tidak menipu. Doa-doa kami penuh kuasa, didengar, dijawab oleh Tuhan. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak berlaku curang, tidak menyakiti orang lain. Apa yang kami pegang kerjakan dalam kekudusan, kejujuran pasti berhasil. Aku tolak segala fitnah atas keluarga kami, atas studi pekerjaan kami, dan atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami bersama keluarga dimateraikan jadi warga sorga, akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku, saya dan keturunan saya pintar, pandai, cerdas, dapat juara, dapat beasiswa oleh darah Yesus. Jantungku sempurna sehat, jantung yang baru, tidak diring, tidak serangan jantung, tidak pembekakan jantung oleh darah Yesus. Ginjalku sempurna sehat, ginjal yang baru, tidak gagal ginjal, tidak batu ginjal, tidak cuci darah oleh darah Yesus. Paru-paruku bersih, normal, tidak ada flek, tidak ada virus, tidak sakit TBC, tidak sakit asma, tidak sakit tipes, tidak sakit lambung. Tekanan darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak pengentalan darah. Aku tolak hepatitis dan diabetes, tidak sinusitis, tidak alergi udara dan makanan, tidak demam berdarah dan malaria. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak tropos tulang, tidak leukemia, tidak saraf kejepit, tidak batu empedu, tidak sakit pankreas, tidak sakit liver, tidak asam urat, tidak kolesterol. Hari ini aku sehat, aku sembuh. Silakan Anda berdoa, sebutkan nama sakit Anda masing-masing hari ini, masalah pergumulanmu, sampaikan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang punya sorga, sembuhkan yang sakit Tuhan. Berikan pekerjaan bagi yang nganggur, yang bekerja Tuhan angkat promosikan. Bahkan yang studi dapat juara, dapat beasiswa. Bahkan yang belum, yaitu saudara, yang mereka yaitu Tuhan, yang belum punya pendamping hidup, berikanlah pendamping hidup. Bahkan yang belum memiliki keturunan ilahi, berikan keturunan ilahi. Bahkan yang belum punya rumah, berikan rumah di bumi, rumah di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kembali bersama-sama kita angkat dengan iman, kita ucapkan bersama-sama. Yang keempat,
Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias, gembala martir, bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun pasti diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana kami mulia bersama keluarga akan terangkat ke sorga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana kami punya roh majikan, diangkat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, bisnisku, daganganku, studiku, dan apapun yang kurencanakan Tuhan campur tangan. Diberkati 100 kali lipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan dan segala penyakit hari ini telah disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat bersama-sama minyak urapan, kita berdoa bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disuci kuduskan dari gereja martir oleh gembala sidang martir. Minyak urapan berkuasa, muliakan Allah, muliakan manusia, hormati Allah, hormati manusia, berkuasa sembuhkan sakit penyakit, kalahkan setan-setan, hancurkan setiap kutuk. Dengan minyak urapan ini, yang mati dibangkitkan, hutang-hutang lunas, bahkan jasad yang dimakamkan bertahun-tahun tetap utuh, fresh seperti mempelai. Tiberias, Tuhan Yesus janjikan kuasanya tiada taranya, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Haleluya, amin. Saudara boleh oles di kening saudara, atau jika ada bagian yang sakit, kita bersyukur saudara ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Amin. Asal hidup dalam pertobatan pelaku firman Tuhan, doamu Tuhan kabulkan. Amin. Hari ini siapapun yang hadir pulang bawa mujizat Tuhan, hidupmu diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang punya sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat hari yang indah ini. Bahkan hamba bersyukur, terima kasih buat bilangan orang benar yang terus Tuhan kirimkan ke tempat ini. Siapa saja yang hadir, kami percaya hari ini mujizat telah terjadi oleh kuasa darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan imannya. Tuhan Yesus, hamba juga serahkan, berkati setiap pokok doa ini. Apapun masalah, pergumulan, persoalan mereka, kami percaya di atas kayu salib semuanya sudah selesai dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati juga para pelayan Tuhan hari ini, berkati atas mimbar, bawah mimbar, pengerja dewasa muda semua diberkati Tuhan. Berkati dari penanggung jawab di tempat ini, Bapak David Saharja bersama keluarga diberkati. Berkati Bapak Heri, Bapak Hanjar, Bapak Pantas, Bapak Rey diberkati Tuhan. Berkati juga para pelayan Tuhan, worship leader, berkati saudara Yoris, berkati saudara Sony, saudara Alvarado diberkati Tuhan. Berkati saudara The Joyce bersama Geraldos Tono semua diberkati Tuhan. Bahkan berkati para singers, berkati saudari Novia bersama Anggi, Paul semua diberkati Tuhan. Para event Nina, Gaby, Sinta semua diberkati. Bahkan berkati para choir semua diberkati Tuhan. Tim media Filemon berkati Tuhan, juga Edison berkati, Bapak Boas semuanya, Ruben diberkati Tuhan. Bahkan berkati juga James Joe bersama istri Elisa sekeluarga diberkati. Bahkan berkati juga rekan hamba Terry Koron bersama mama papa adik-adik diberkati. Bahkan berkati istri hamba, berkati mama papa orang tua kami, kakak beradik kami semua diberkati. Bahkan terlebih khusus kami berdoa, berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tetap kuat melalui Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, Pendeta Argo Pariaji bersama kakak beradik, keluarga besar semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus sayang gereja Tiberias. Berkati pemerintah bangsa negara kami yang takut Tuhan, nasionalis Pancasilais, yang andalkan Tuhan dalam segala hal. Akhirnya Tuhan Yesus, kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau bawa pulang berkat Tuhan, yaitu berkat kekuatan, penghiburan, pengharapan yang baru dari Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, mari angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan, penghiburan, dan kesatuan yang erat
dari Roh Kudus yang setia akan menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, percayalah, kita yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Tuhan janjikan kita bersama keluarga besar akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, akan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Kita akan pesta di sorga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara, selamat malam, selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.